Nah, jadi kan yang kita sudah pelajari itu kan partikel bebas, satu, lalu gerakan terbatas dalam satu dimensi. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan terbatas dua dimensi. Nah, jadi apa perbedaannya kalau kita mau lihat antara satu dimensi dengan dua dimensi? Oke. Nah, jadi kalau misalnya satu dimensi, kalian lihat kan dia hanya sepanjang X, gitu ya. Sepanjang X. Dan dia biasanya antara 0 dan L aja. Nah, bedanya kalau dua dimensi, kita lihat dia melalui X dan Y. Nah, artinya apa? Artinya berarti batasnya itu ada 0 ke L1. Nah, L1 ini sepanjang X. Nah, lalu ada 0 ke L2, di mana 0 ke L2 ini adalah sepanjang Y. Nah, ini dia bentuknya persegi panjang ya, persegi panjang. Nah, pada batas sama juga pada satu dimensi, tepinya itu naik hingga ke tak hingga. Nah, di mana jadi di tepi-tepinya itu dia tidak tak terhingga. Nah, lalu di dalam batas ini antara 0 ke L2 dan 0 ke L1 energi potensial itu adalah 0. Karena kita ketahui kan di satu dimensi juga kita ketahui bahwa dalam range yang 0 ke L itu energi itu hanya diberikan oleh energi kinetik karena energi potensialnya adalah 0. Oke. Nah, inilah dia penjelasan untuk dua dimensi. Oke, selesai dicatat? Sudah, Ma'am. Ya. Nah, lalu ini kan energi potensial 0, tapi energi kinetik tidak 0 di dalam wilayah itu. Nah, pada tepinya itu, ya kan, pada tepinya itu kita sebutkan fungsi gelombangnya adalah 0. Nah, jadi pada X sama dengan 0 dan L1, pada Y sama dengan 0 dan L2. Dan juga dia di luar wilayah, berarti kan di luar dari si tembok itu, dia juga menjadi 0. Ya. Jadi dia hanya ada nilainya fungsi gelombang ini di dalam wilayah antara X dengan 0 dan L1 dan juga Y sama dengan 0 dan L2. Ya. Sementara pada batas tepinya itu fungsi gelombangnya 0. Kalau di dalamnya energi potensialnya yang 0. Nah, jadi kalian harus perhatikan itu. Jadi fungsi gelombang itu harus dia tidak bernilai 0 di dalam kotak dua dimensi tersebut. Sudah ini? Sudah, Ma'am. Sudah ya. Nah, lalu berarti seperti saya bilang tadi, di dalam kotak tersebut, kotak dua dimensi tersebut, energi potensial sama dengan 0. Jadi artinya energi itu kontribusinya hanya dari energi kinetik. Nah, energi kinetik itu kan didapat dari gerakan. Nah, artinya energi kinetik itu karena ada gerakan sepanjang X dan Y. Nah, jadi bedanya dengan satu dimensi dengan dua dimensi. Kalau satu dimensi dia hanya sepanjang X. Sementara kalau dua dimensi dia X dan Y. Nah, karena itu untuk persamaan Schrödinger-nya ya ada dua istilah energi kinetik. Jadi dia ada parsial diferensiasi ya. Satu kontribusinya dari X,
satu kontribusinya dari Y. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Mem. Sudah ya? Sudah, Mem. Nah, jadi berarti persamaan Schrödingernya kalian lihat di sini kalau kita punya partikel dengan massa M untuk kotak dua dimensi, kita persamaan Schrödingernya adalah negatif H bar pangkat 2 per 2M, baru turunan kedua dari fungsi gelombang terhadap X, ditambah turunan kedua dari fungsi gelombang terhadap Y. Nah, ini sama dengan E psi. Nah, jadi berarti kita lihat biasanya kan kita hanya lihat psi X gitu ya. Nah, sekarang jadinya yang kita lihat adalah psi X Y. Karena dia adalah dua dimensi. Jadi dia fungsi terhadap X dan Y. Pelan-pelan aja. Jadi sekalian kalian lihat lagi catatan-catatan yang di persamaan Schrödinger untuk kotak satu dimensi. Coba kalian bedakan ya. Sama-sama di sini nggak ada Vx kan? Nah, karena kenapa? Karena energi potensialnya itu adalah sama dengan 0. Sudah ini? Sudah, biar kita lanjut. Sudah, Mem. Sudah ya? Oke. Nah, ini kita lihat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dua dimensi. Nah, dua dimensi ini kita asumsikan dia seperti sumur. Nah, kenapa seperti sumur? Karena atasnya ini nggak tertutup gitu ya. Nah, atasnya itu nggak tertutup karena atasnya ini dia sampai tak terhingga. Ini kan nilainya tak terhingga fungsi gelombangnya. Jadi batasnya itu hanya batas X dan Y. Tapi atasnya itu infinity. Makanya disebut sebagai sumur persegi panjang dua dimensi. Ya, ini dia. Partikelnya itu biasanya di dalam ini, ya, di dalam ini. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini semua tak terhingga, jadi dia seperti sumur. Silakan kalian screenshot, ya. Oke. Nah, jadi ini kalau kalian lihat potensianya menjadi tak terbatas pada Y sama dengan 0 dan Y sama dengan L2. Nah, jadi dia tak terbatas. Nah, tapi ini dindingnya ini dinding 1, 2, 3, 4, dan 5 yang di bawah. Nah, dia ini dindingnya tidak bisa ditembus. Hanya atasnya ini aja yang dia tak terhingga gitu. Makanya dia disebut sebagai sumur. Ya, a two-dimensional well. Ya, oke, potensinya itu ya kan menjadi tak terbatas. Saya salah ini ya. Menjadi tak terbatas pada X. Tunggu dulu. Nanti kalian salah pula. X sama dengan 0
dan X sama dengan 0 dan X sama dengan L1 ya, L1. Nah, sementara juga dia menjadi tak terbatas pada Y sama dengan 0 dan Y sama dengan L2. Ya, ini ya, Y X sama dengan 0 dan X sama dengan L1 dan Y sama dengan 0 dan Y sama dengan L2. Ya. Maksudnya kita harus hati-hati di sini biar jangan ada kesalahan. Saya buat aja gini. Nah, jadi dia ada dua, maksudnya ada dua kondisi di sini. Dia menjadi tak terbatas pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L1. Lalu Y sama dengan 0 dan Y sama dengan L2. Ya, oke. Sebentar, dinding yang ini, yang di depan ini semua ya, yang di samping itu nggak bisa ditembus gitu ya, nggak bisa ditembus. Nah, jadi persamaan Schrödinger ini ya, untuk menyelesaikannya kita perlu namanya separation of variable atau pemisahan variabel. Nah, makanya kenapa? Karena kalau kalian lihat dia turunannya itu ada yang terhadap X, ada yang terhadap Y. Jadi kita harus pisahkan variabelnya untuk menyelesaikannya. Nah, ini kan kita baru mengetahui persamaan Schrödinger dua dimensi. Nah, bagaimana dengan fungsi gelombangnya? Bagaimana dengan energinya? Karena kan selalu dimulai dengan persamaan Schrödinger. Nah, setelah ada persamaan Schrödinger, lalu kita coba cari solusinya supaya kita bisa dapatkan fungsi gelombang dan energinya. Jadi makanya prosedur untuk fungsi gelombang dan energi ini kita harus memakai pemisahan variabel. Jadi kita berusaha pecahkan ya, cari solusi dari si persamaan Schrödinger dua dimensi ini dengan teknik pemisahan variabel. Oke. Jadi selalu itu ya, itu yang harus kalian ingat. Selalu dimulai dengan persamaan Schrödinger. Setelah kita dapat persamaan Schrödinger, kita turunkan untuk mendapatkan fungsi gelombang dan energi. Ya, nanti kalau saya tanya persamaan Schrödinger untuk particle in the box satu dimensi, kalian masih ingat nggak? Harus ingat ya, nggak usah dijawab sekarang. Lalu energinya, energi untuk particle in the box satu dimensi bagaimana? Fungsi gelombangnya bagaimana? Nah, itu harus kalian bedakan nanti antara partikel bebas, partikel dalam kotak satu dimensi, partikel dalam kotak dua dimensi, dan partikel dalam kotak tiga dimensi. Nanti kita coba pelajari pelan-pelan ya. Sudah ini? Sudah? Ya, yuk. Sekarang kita mulai. Jadi kita mau membangun fungsi gelombang untuk partikel dalam kotak dua dimensi. Nah, jadi constructing ya. Jadi kita berusaha untuk menentukan bagaimana fungsi gelombang untuk partikel dalam kotak dua dimensi. Oke. Sudah? Sudah ini ya? Oke. Nah, kita mulai dengan yang namanya variabel pemisahan atau pemisahan variabel ya. Nah, teknik pemisahan variabel ini akan sering digunakan dalam mekanika kuantum. Jadi yang kita kerjakan itu adalah teknik pemisahan variabel. Ya, pemisahan variabel.
Oke. Pemisahan variabel. Oke. Nah, ini berarti kita harus pisahkan. Kalau misalnya hanya X saja kan tinggal kita turunkan terhadap X. Tapi bukan gitu kalau 2 dimensi. Kita harus turunkan terhadap X, kita harus turunkan terhadap Y juga. Oke. Selesai nih? Selesai ya. Selesai, Mem. Nah, jadi tahap pertama kita terapkan teknik pemisahan variabel. Maksudnya bagaimana? Artinya akan ada 2 operator, ya. Nah, satu operator itu hanya X, satu operator itu hanya Y. Makanya kita punya ini yang pertama operator HX, ya. Nah, dia sama dengan negatif H bar kuadrat per 2M turunan kedua terhadap X. Nah, lalu operator Y ya sama dengan negatif H bar kuadrat turun per 2M turunan kedua terhadap Y. Nah, coba tadi kan persamaan satu tadi kan negatif H bar kuadrat per 2M ya, dikali ya kan turunan kedua terhadap X ditambah turunan kedua terhadap Y sama dengan E psi. Oke. Nah, bagaimana kalau kita substitusikan yang ini? Ya, berarti HX ini HY ke persamaan satu tadi. Ya kan? Kalau kita substitusikan, ini udah selesai ya. Kita dapat persamaan 2. Nah, persamaan 2 ini jadinya ya negatif H bar kuadrat per 2M turunan kedua terhadap X untuk fungsi gelombang dikurang H, H bar kuadrat per 2M turunan kedua terhadap Y dari fungsi gelombang sama dengan E psi. Atau kita bisa buat di sini operator Hamiltonian untuk X psi ditambah operator Hamiltonian untuk Y psi sama dengan E psi. Ya. Nah, jadi berarti kita dapat ini ya. Pelan-pelan aja sambil kalian coba mengerti alur dari penurunan persamaannya ya. Coba pelan-pelan sambil kalian pahami. Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya. Oke. Nah, ini kita udah dapat yang ini ya. Nah, lalu kita lanjutkan. Nah, kita ingatkan tak ini karena kita punya adalah 2 dimensi, berarti si psi ini adalah bukan hanya psi X, tapi psi XY. Psi XY ini kita anggap dia merupakan produk dari 2 fungsi gelombang. Nah, jadi kalau dia produk dari 2 fungsi gelombang, artinya psi XY ini adalah sama dengan XX. Y, XX dikali YY. Nah, ini berarti dia dalam fungsi X, lalu ini dalam fungsi Y. Nah, jadi ini bergantung pada X, yang ini bergantung kepada Y. Lalu nanti kita coba
substitusikan ya nilai yang ini ke persamaan 2 tadi, ya. Apa yang terjadi? Oke. Selesai ini? Belum, Mas. Belum, oke. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Sudah? Sudah, Mas. Ya. Nah, sekarang berarti kita lihat ya. Nah, sebenarnya asumsi ini sering tidak berfungsi untuk semua persamaan diferensial. Tapi maksudnya untuk keadaan ini dia bisa berfungsi. Nah, jadi berarti kita ini kalian abaikan aja yang ini ya. Membingungkan slide-nya. Oke. Nanti nggak usah dicatat. Oke. Nah, jadi berarti kita dapat di sini operator X. Nah, ini kan ini tadi fungsi psi XY kan, kita gantikan jadi XX YY. Nah, jadi operator X dikali XX YY ditambah operator Y XX YY. Nah, ini sama dengan EXX YY. Ya. Nah, berarti kan kalau HX ini ya kan, kalau kita punya operator HX ini artinya dia turunan kedua dari fungsi ini terhadap X. Nah, demikian juga HY ya. Turunan kedua dari fungsi yang ini tapi terhadap Y. Nah, jadinya artinya apa? Artinya berarti kita bisa ini kan bisa dianggap konstanta ya. Yang Y ini karena kan yang kita turunkan kan hanya X yang terhadap X. Berarti yang ada Y-nya kita bisa jadikan konstanta, kita pindahkan dia di luar dari operator itu. Nah, jadi YY ini operator Hamiltonian terhadap fungsi X ya. Lalu ditambah XX operator Hamiltonian terhadap fungsi Y. Nah, ini dia tetap. Ya, jadi makanya kenapa ini? Ini kan karena kalian heran, kok bisa ini jadi berpindah ke depan? Karena ini kan nggak perlu kita turunkan, karena HX ini dia hanya menurunkan yang bergantung pada X. Jadi yang Y itu bisa kita anggap sebagai konstanta. Jadi kita pindahkan ke depan. Ya. Oke, selesai? Belum ya? Belum, Mas. Oke, silakan. Sudah? Sudah, Mas. Sudah ya.
Nah, sekarang berarti coba kalian perhatikan ini. Ya, persamaan yang ini. Jadi bagaimana kalau semua sisi kiri dan sisi kanan ini kita bagi dengan XX dan YY. Ya, jadi semua ini kita bagi, hasilnya kita dapat 1/XX operator X Hamiltonian X terhadap X tambah 1/Y operator Hamiltonian Y terhadap Y sama dengan E. Ya kan? Nah, jadi artinya apa? Kalau misalnya dia bergantung pada X, ya berarti hanya X yang berubah, yang ini enggak. Ya kan? Nah, juga kalau misalnya dia bergantung pada Y, hanya Y yang berubah, yang ini tidak gitu ya. Jadi makanya yang ini dia tetap. Akibatnya itu berarti kita tahu yang ini adalah EX ya, energi terhadap X. Yang ini adalah EY. Artinya berarti energi itu ya ini ya sama dengan EX ditambah EY. Sudah? Belum, Mem. Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, jadi berarti yang 1/X operator X terhadap fungsi X itu sama dengan EX. Ya, sama dengan EX. Juga 1/Y operator Y terhadap Y itu sama dengan EY. Artinya apa? Berarti energi total itu merupakan, ini kan berarti energi total ya, sama dengan EX ditambah EY. Ya, EX ditambah EY. Sudah? Belum, Mem. Belum? Oke ya. Sudah ya? Sudah, Mem. Sudah ya? Oke. Nah,
Berarti kita sudah berhasil ya memisahkan ya. Jadi kita berhasil melakukan pemisahan variabel ya. Berarti kan kita punya energi di X dan juga energi di Y. Nah, jadi setelah itu ya kita menyelesaikannya berdasarkan persamaan diferensial biasa. Nah, jadi hasil totalnya itu kita jumlahkan. Nah ya, ini nggak usah kalian tulis. Nah, berarti di sini kan kita lihat itu udah selesai langkah pertama. Langkah kedua ini kita berarti kita identifikasi si dua persamaan tadi itu sebagai persamaan diferensial biasa. Nah, jadi berarti satu di koordinat X, satu di koordinat Y. Nah, di mana batas-batasnya sama dengan yang satu dimensi ya. Satu dimensi bahwa dia fungsi gelombangnya itu harus 0 di dinding itu ya, di dinding, baik di dinding yang di X ataupun di dinding yang di Y. Nah, jadi dia harus 0. Jadinya yang kita dapat itu dua persamaan diferensial biasa ya. Nah, tapi dia satu bergantung pada X, satu dia bergantung pada Y. Ya. Sudah? Ini? Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, jadi di sini berarti kita akibatnya kita punya dua solusi ya. Punya dua solusi. Ntar ya. Ini saya jadinya salah. Ini kita punya dua solusi, ya kan? Masing-masing kita punya terhadap X dan terhadap Y. Jadi yang kita punya pertama itu fungsi gelombang yang terhadap X itu kita tuliskan seperti ini, 2 dibagi L1 pangkat setengah sinus N1 pi X per L1. Nah, di mana energinya itu, EX-nya itu N1 kuadrat H kuadrat dibagi 8 ml L1 kuadrat. Ya kan? Ini untuk X aja yang pertama. Nah, yang kedua XN2 nah, Y sama dengan 2 per L2 pangkat setengah sinus N2 pi X per L2. Nah, ini juga sama. Bedanya dia N2 di sini, lalu di sini L1. Di mana N1 itu nilainya adalah 1, 2, dan seterusnya. Nah, N2 juga nilainya adalah 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi namanya aja N1, tapi dia dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, N2 juga 1, 2, dan seterusnya. Karena ingat kan kalian kan, tidak ada titik nol, tidak ada nilai nol, yang ada energi titik nol. Nah, jadi titik nolnya itu dimulai dari N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 1. Sudah selesai ini? Sudah, Mem. Ya, ya. Nah,
Lalu step ketiga, kita gabungkan dia. Nah, merakit fungsi gelombang yang lengkap. Artinya kita gabungkan. Nah, ini kita buat asumsi ya kan bahwa kalau di dalam kotak itu berarti nilainya itu adalah dalam kotak itu definisinya X-nya itu di antara 0 dan L1 ya. Sementara Y-nya ini salah, ini bukan X, ini Y. Y itu di antara 0 dan L2. Nah, lalu berarti fungsi gelombangnya kan ada dua ya, Xn1X, baru Yn2Y. Nah, itu dia biasanya jadinya nilainya kan kita tambahkan. Coba kalian catat dulu yang ini. Biar nanti kita tunjukkan bagaimana fungsi gelombangnya ya. Sudah ini? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, jadi berarti kita tahu di luar kotak itu fungsi gelombangnya 0, nah, energinya itu berarti energi di dalam kotak itu adalah EXN1 ditambah EYN2, di mana N1 itu 1, 2, dan seterusnya. Nah, N2 adalah 1, 2, dan seterusnya juga. Ya. Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, jadi berarti fungsi gelombang dari dua dimensi adalah seperti ini. Persamaan tiga ini. Fungsi gelombang dan energinya. Jadi kalau kalian lihat ini psi N1, N2, XY sama dengan 2 dibagi L1 dikali L2 pangkat setengah sinus N1 pi X per L1 dikali sinus N2 pi X per L2. Jadi dia ada penggabungan dia ya jadinya. Nah demikian juga dengan energinya. Energinya berarti En1 N2 sama dengan N1 pangkat 2 per L1 pangkat 2 ditambah N2 pangkat 2 per L2 pangkat 2 dikali H kuadrat dibagi M, dibagi 8M. Nah inilah dia fungsi gelombang dan energi untuk kotak dalam dua dimensi. Sudah? Sudah, Mem. Nah ya. Nah, jadi sekarang kita baru kita mau tahu bagaimana plotnya. Jadi plotnya itu kalau yang satu dimensi kan dia sinus kan ya. Plotnya adalah sinus.
fungsi sinus. Nah, kalau plot yang 2 dimensi ini kita plot dalam bentuk kontur. Kontur ya. Nah, jadi dia seperti kayak bergetar gitu, kontur yang bergetar. Nah, ini gak usah kalian tulis. Nah, gambarnya itu seperti ini. Ya. Nah, jadi inilah dia fungsi gelombang untuk partikel terbatas pada 2 dimensi. Nah, jadi kalau misalnya yang A ini itu adalah ketika N1 sama dengan 1 dan N2 sama dengan 1. Jadi dia bergabung gitu ya. Nah, tapi begitu kita buat N1 sama dengan 1, lalu N2 sama dengan 2, dia jadi seperti terbagi 2 gini. Ya, terbagi 2-nya dia gini dia ya. Nah, oke. Nah, berarti dia dari sumbu Y-nya terbagi 2 ya. Nah, lalu yang C itu adalah N1-nya yang 2, tapi N2-nya 1. Nah, itu dia dari sumbu X dia yang terbagi 2. Nah, ini beda kan, kalau ini dia 1 dengan 1 dia jadi gini dia. 1 aja, tapi kalau ini dia terbagi 2. Nah, lalu kalau N1-nya 2 sama dengan 2, N2-nya sama dengan 2, dia malah jadi terbagi 4 gini. Nah, inilah dia konturnya. Amplitudonya sama, tapi dia jadinya konturnya jadi berbeda, gitu ya. Nah, ini dia fungsi gelombang untuk partikel 2 dimensi, partikel pada 2 dimensi dengan nilai E yang berbeda. Nah, contohnya, coba kalian screenshot. Udah kalian screenshot? Sudah? Sudah, Ma'am. Sudah ya. Nah, lalu sekarang kita lihat. Ini ilustrasi singkat. Jadi kita ada melihat elektron. Nah, elektron di mana elektronnya itu terletak pada suatu kotak ya atau rongga, pada sumur lah, seperti sumur dia kan, karena dia atasnya bolong gitu, karena dia sampai tak terhingga, jadi atasnya itu nggak ada batas gitu ya. Nah, jadi makanya pada rongga atau pada sumur dengan sisinya itu di mana L1 sama dengan L2 sama dengan L. Ya. Jadi L aja dia. Berarti L1 dan L2-nya sama. Jadi dia bujur sangkar gitu ya. Karena sama panjangnya. Nah, lalu bilangan kuantumnya N1-nya sama dengan 1, N2-nya sama dengan 2. Nah, jadi kalau kita mau menuliskan kerapatan probabilitasnya, kita jadinya kan kalau kerapatan probabilitas ingat, kita si fungsi gelombang itu kita pangkat 2-kan. Nah, jadi berarti psi 12 kuadrat XY, nah ini sama dengan 4 per L pangkat 2. Tadi kan dia L1, L2 pangkat setengah ya kan. Nah, tapi karena L-nya L1 sama dengan L2, dia jadi L kuadrat. Nah, pangkat setengah di pangkat 2 kan jadi pangkat 1 aja dia. Nah, lalu sinusnya kita kuadratkan. Nah, N1-nya dia 1. Jadi ya 1 kali pi X ya dia tinggal jadi pi X per L. Nah, N2-nya ini dia sama dengan 2. Jadi kita dapat sinus kuadrat 2 pi Y dibagi L. Ya. Nah, oke, coba kalian catat dulu. Oke? Selesai yang ini? Selesai, Ma'am. Selesai ya? Oke. Nah, jadinya di sini kita lihat berarti
lokasi yang paling mungkin, nah, nggak boleh berarti sinus kuadrat ini sama dengan 0. Nah, dua-dua ini, dia paling mungkin ditemukan si partikel itu harus si hasil sinus dua-dua yang ini harus sama dengan 1. Nah, jadi berarti kan sinus kuadrat pi X per L-nya harus sama dengan 1. Juga sinus kuadrat 2 pi Y per L-nya sama dengan 1. Nah, untuk itu kita ketahui berarti kalau yang ini sama dengan 1, artinya X itu harus L per 2 dan L per 4. Ya, L per 2 dan L per 4. Karena kalau kita buat di sini X-nya sama dengan L per 2, ya kan jadi pi per 2. Sinus pi per 2 berapa? Coba. Sinus 90 berapa? Ada yang bisa hitung nggak? Hah? 1 kan? Nah, 1. Nah, ini juga L per 4. Berarti kalau kita buat di sini L per 4, ya kan? Berarti sinus pi per 4. Sinus pi per 4 itu berapa? Berapa sinus pi? Hah? Setengah akar 2. Nah, berarti kan dia nggak 0 kan? Nah, berarti dia nggak 0. Jadi makanya X dan Y itu paling mungkin nilainya adalah L per 2 dan L per 4. Ya, L per 2 dan L per 4. Oke. Nah, juga ini. Sinus kuadrat sinus apa namanya sinus kuadrat 2 pi Y per L itu dia sama dengan 1. Nah, jadi kalau kita masukkan sorry ini hanya L per 2. Nah, satu lagi berarti ini L per 4. Kita masukkan L per 4 itu ke sini. Kalau L per 4 kita masukkan ke sini berarti dapatnya berapa? Sinus pi per 2, 1. Nah, lalu kalau 3L per 4, jadi sinus 3L per 4 berarti kan ini kalau L per 4, 3L 6 bagi 4 berarti sinus 3 per 2 ya. 3 per 2 pi. 3 per 2, sinus 3 per 2 pi berapa itu? 3 per 2 dikali 180. Coba. 3 dibagi 3 bagi 2 kali 180. 270. Sinus 270 berapa? -1, Mem. Minus 1. Nah, jadi dia tetap harus 1 atau negatif 1. Nah, jadi berarti makanya nilai-nilai yang mungkin itu adalah X-nya tetap harus L per 2, sementara Y-nya itu bisa L per 4 dan 3L per 4. Nah, inilah lokasi yang paling mungkin kita menemukan partikel. Nah, dia harus sinusnya ini sama dengan 1. Oke. Udah ngerti kan maksud saya kan? Nah, jadi kita harus cari di mana X ini yang menghasilkan kalau kita sinuskan dia jadi sama dengan 1. Selesai nih? Selesai, Mem. Selesai ya. Nah, lalu berarti kalau misalnya lokasi yang paling nggak mungkin, kalau ini kan lokasi yang paling mungkin ditemukan ya. Nah, lokasi yang paling tidak mungkin itu adalah node. Nah, node itu apa? Node ya, node. Node itu adalah ketika fungsi gelombangnya itu melewati 0. Artinya apa? Artinya berarti si Y itu harus sama dengan L per 2. Nah, jadi berarti pada sepanjang garis Y sama dengan L per 2, nah itu berarti kerapatannya adalah sama dengan 0. Ya, correspond to 0 in the probability density within the box ya. Makanya berarti node itu lokasi yang paling tidak mungkin itu ya harus node. Node itu di mana fungsi gelombangnya itu dia melewati
nilai 0. Selesai nih? Selesai, Mem. Selesai ya. Oke, sekarang kita masuk ke partikel ya. Sorry. Ya. Partikel dalam kotak 3 dimensi ya, kotak 3 dimensi. Sebentar ya. Oke, nah jadi ini partikel dalam kotak 3 dimensi. Nah, nanti caranya tetap sama seperti 1 dan 2 dimensi. Artinya kan tadi kalau 2 dimensi dia ada dua parameter ya, X dan Y. Nah, berarti kalau 3 dimensi dia ada 3 parameter yaitu X, Y, dan Z. Ya, jadi berarti dia mirip dengan secara comparison ya, secara analogi dia mirip dengan kotak 1 dimensi dan 2 dimensi. Cuma bedanya dia tambah lagi istilahnya 1. Nah, jadi makanya di sini untuk fungsi gelombang 3 dimensi itu adalah psi N1, N2, N3, X, Y, Z ya. Lalu 8 dibagi L1, L2, L3 pangkat setengah. Nah, lalu sinus N1 pi X dibagi L1, sinus N2 pi Y dibagi L2, lalu sinus N3 pi Z dibagi L3. Nah, jadi ini perbedaannya dengan yang 2 dimensi. Ada tambahan satu lagi parameter yang bergantung kepada Z. Nah, di mana di sini ya berarti X-nya di antara 0 dan L1, Y-nya di antara 0 dan L2, Z-nya di antara 0 dan L3. Berarti quantum number-nya N1-nya ya sama aja. N1-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, N2-nya juga seperti itu. 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan N3 juga sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, bilangan kuantumnya itu tetap harus odd integer ya. Harus odd integer. Zero point energinya jadi berapa? Zero point energinya jadi energi yang mana? Kalau satu dimensi zero point energinya N-nya sama dengan berapa? Yuk, ada yang ingat nggak? Hah? N sama dengan 0. Kalau zero point energi itu N sama dengan berapa? Nggak ada yang tahu? Ayo, coba nanti kalau ada ujian gimana itu? Kalau keluar ujian kalian tahu nggak jawabnya? Udah mau dekat loh ini ujian. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Susan coba, Susan. Kalau zero point energi itu bagaimana, Susan? Coba nyalain dulu lah kamera kalian. Masa kalian semua matikan kamera saya kayak ngomong ke apa? Coba Susan yuk, Susan. Zero point energi itu bagaimana maksudnya Susan? Susan?
Berarti Susan tidur ini ya. Enggak tidur kan? Mana Susan? Oke, Susan gimana? Zero point energi itu bagaimana Susan? Hah? Boleh nggak energi sama dengan nol? Tidak, Mem. Tidak boleh kan? Kenapa nggak boleh? Karena kemarin kan kita belajar dia bertentangan dengan Heisenberg kan, prinsip ketidakpastian Heisenberg dengan bahwa momentum linear itu nggak boleh juga nol. Nah, jadi makanya energi nggak bisa nol. Jadi kalau saya bilang energi titik nol itu bagaimana? Di mana energi titik nol itu? Pada N sama dengan berapa? N sama dengan berapa? Kan nggak boleh energi nol kan? Energi nggak boleh sama dengan nol. Tapi energi titik nol artinya energi level terendah itu ada pada N sama dengan 1, Mem. N sama dengan 1. Aduh, kenapa sih gitu gampangnya? Kok nggak bisa dijawab? Nah, jadi ingat, zero point energi itu ketika N sama dengan 1. Nah, jadi makanya di sini fungsi 3 dimensi juga energi titik nolnya adalah E111. Nah, yang 2 dimensi juga E11. Satu dimensi dia juga NE1. Jadi pada N sama dengan 1 itu kita sebut sebagai zero point energi. Nah, jadi energinya itu untuk 3 dimensi hampir mirip dengan 2 dimensi, cuman ada tambahan parameter N3 pangkat 2 dibagi L3 pangkat 2. Nah, di mana masing-masing N1, N2, N3-nya independen ya. Nah, jadi N1 ini bisa 1, 2, dan seterusnya. N2 juga seperti itu. Nah, N3 juga seperti itu. Oke, coba dicatat dulu. Udah selesai? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, sekarang kita masuk namanya degenerasi. Degenerasi. Nah, degenerasi itu muncul kalau misalnya nilai L1 dan L2 kita sama. Nah, jadi bukan lagi persegi panjang, tapi kita punya bujur sangkar. Nah, jadi degenerasi itu muncul ketika kotak kita modelnya bujur sangkar. Artinya sisi-sisinya sama panjangnya. Jadi L1 sama dengan L2 dan sama dengan L. Oke. Selesai dicatat? Nah, inilah ya. Ini definisi dari degenerasi. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah, ya, kalau nggak perlu kita istilah bahasa Inggrisnya adalah, mana tahu kalian nanti lihat dari degenerasi, ya. Oke, nih. Nah, tentunya selalu kita mau tahu bagaimana fungsi gelombangnya, bagaimana energinya, ya. Sudah selesai nih? Benar, Mem. Ya. Nah, jadi fungsi gelombangnya itu kalau kalian lihat ini kan biasanya kalau yang X dia L1. Yang Y ini salah saya.
Ini Y. Yang Y harusnya adalah L2. Tapi karena ini adalah degenerasi, ya, artinya sama L1 sama L2-nya. Nah, jadinya di sini psi N1 N2 XY sama dengan 2 per L, ya, sinus pi N1 pi X per L, sinus N2 pi Y per L. Nah, pada fungsi kotak yang seperti ini tetap aja dia ya pada posisi X dan Y ini dia outside of the box, fungsi gelombangnya adalah sama dengan 0, ya. Di luar kotak itu dia selalu sama dengan 0. Nah, untuk yang ini fungsi gelombangnya ini berlaku dia kalau si X itu di antara 0 dan L, si Y-nya di antara 0 dan L. Ya, jadi outside of the box, di luar kotak, si fungsi gelombangnya sama dengan 0. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Mem. Nah ya. Sudah, Mem. Nah, jadi berarti energi levelnya karena dia square, energi levelnya adalah N1 pangkat 2 ditambah N2 pangkat 2 dikali H kuadrat dibagi 8L kuadrat. Nah, lalu kalian bertanya, untuk apa gunanya kita mempelajari degenerasi ini? Toh dia hanya menyatakan bahwa panjang sisinya sama gitu. Dia jadi bujur sangkar bukan persegi panjang ya. Pasti kalian bertanya seperti itu. Nah, kita mau menjelaskan degenerasi karena kita mau memperlihatkan ada keadaan di mana contohnya seperti ini. Kalau kita punya N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 2. Nah, jadi kalau kita punya seperti ini berarti kan fungsi gelombang kita sebut fungsi gelombang 1, 2. Nah, berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus fungsi gelombang, jadinya kita punya 2 per L sinus pi X per L sinus 2 pi Y per L. Ya, nanti kalian perhatikan. Nah, sementara E12-nya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat H kuadrat dibagi 8 ml kuadrat. Atau kalau kita selesaikan ini, kita dapat 5H kuadrat dibagi 8 ml kuadrat. Ya. Nah, inilah degenerasi yang pertama. Oke. Nah, nanti kalian catat, saya jelaskan dulu ya. Nah, ini satu kasus. Satu kasus lagi kita punya N1-nya 2, N2-nya 1. Lalu kita masukkan, berarti kan yang kita punya itu adalah psi 21. Kalau psi 21 itu berarti 2 per L sinus 2 pi X per L sinus pi Y per L. Sementara ini bukan E12, E21 ya. Nah, ini E21 berarti kan dia 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Nah, kalau kalian bandingkan kasus 1 dengan kasus 2, apa yang kalian lihat? Ini kan kasus 2. Nah, ini kasus 1. Apa yang berbeda? Apa yang sama? Kalau ini kan 2 per L sinus pi X per L sinus 2 pi Y per L. Energinya 5H kuadrat dibagi 8 ml pangkat 2. Yang ini sinus 2 pi X per L
sinus pi Y per L. Nah, energinya adalah 5H kuadrat per 8 ml kuadrat. Artinya apa? Untuk degenerasi ini ada kasus di mana fungsi gelombangnya berbeda, tetapi energinya sama. Nah, ini kan fungsi gelombangnya berbeda kan? Ini pi X per L, ini 2 pi Y per L. Sementara ini 2 pi X per L, yang ini pi Y per L. Nah, jadi fungsi gelombangnya berbeda, tetapi energinya sama. Itulah yang kita sebut sebagai degenerasi. Ya, degenerasi. Ketika kita punya fungsi gelombang dengan panjang sisinya sama yang bujur sangkar, akibatnya untuk bilangan kuantum tertentu dia fungsi gelombangnya berbeda tetapi energinya adalah sama. Jadi inilah yang kita sebut sebagai degenerasi. Ya, degenerasi. Nah, khusus untuk ini kita sebut sebagai twofold degenerasi. Karena dia dua ini kan, twofold. Nah, jadi berarti kalau dia selanjutnya kita sebut sebagai n-fold degenerasi. Ya, n-fold. Oke. Selesai dicatat yang ini? Yang mana tadi yang belum dicatat? Yang ini udah selesai dicatat? Udah belum? Belum, Mem. Belum. Dari mana belum selesai dicatat? Dari ini ya? Ini udah selesai? Sudah, Mem. Sudah. Berarti dari sini ya? Ya, oke. Silakan dicatat dulu pelan-pelan. Sudah? Selesai yang ini? Sudah belum? Sudah, Mem. Sudah ya. Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, yang ini udah dicatat? Belum. Coba catat. Sudah? Ini udah selesai? Sudah, Mem. Nah ya. Nah, ini coba. Ini tadi udah kalian catat. Yang ini? Belum ya? Udah belum? Nah, jadi perhatikan di sini ini N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 2. Ya. Baru kasus yang satu lagi dibalik, N1-nya yang 2, N2-nya 1. Nah, jadi energinya tetap dia 5H kuadrat per 8 ml pangkat 2, tetapi fungsi gelombangnya berbeda. Nah, itu yang kita sebut sebagai degenerasi. Ya.
Berarti kalau N sama dengan 1, N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 2, lalu satu lagi dia N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 1, karena ada 2 dia yang terkait dengan satu energi. Nah, kan ada 2 kasus terkait dengan satu energi yang ini, yang 5H kuadrat per 8 ml kuadrat, kita sebut dia namanya doubly generate. Doubly degenerasi, ya, doubly degenerasi. Kalau misalnya 3 tadi dia, 3 kasus yang terkait dengan satu energi, berarti triple. Nah, kalau ada N ya, N kasus, nah, jadi N degenerasi, nah, N-fold degenerasi. Ya, ini udah selesai dicatat? Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Nah, yang ini udah? Belum, Mem. Belum, oke, silakan. Silakan dicatat. Sudah? Sudah selesai ya? Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi coba kita sebentar, ada nggak brief illustration-nya? Oke. Oke. Nah, saya nggak perlu tunjukkan di slide. Coba kalian hitung ya. Untuk misalnya kita punya partikel dalam 2 dimensi, ya. Partikel dalam 2 dimensi. Lalu kita punya N1 sama dengan 1 dan N2 sama dengan 7. Ya. Itu yang satu kasus. Jadi N1-nya sama dengan 1, N2-nya sama dengan 7. Berapa E-nya itu? N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 7. Kayak mana tadi cara cari E-nya? Berarti kan cari E17. Rumusnya bagaimana tadi? 1 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 dikali H kuadrat dibagi 8 ml pangkat 2. Jadi berapa? Berapa ininya? Berapa energinya? Berapa energinya? Hah? Gampang itu kan? Aduh, 1 pangkat 2 berapa? 1. 7 pangkat 2 berapa? 49. 49 ditambah 1 berarti 50. 50. Berarti energinya E17 itu berarti 50 H 50 H kuadrat dibagi 8 ml pangkat 2. Ya kan? Nah, kalau kita balikkan E71 sama ya. 50 H kuadrat per 8 ml pangkat 2. Ya kan? Nah, sekarang coba kalian lihat. Kalau kita punya N15, N25, berapa energinya?
Berarti kalian hitung E55. Sama, Mem. 50 H kuadrat per 8 ml pangkat 2. Artinya berarti ini kita bukan lagi punya two-fold degenerasi, tapi jadi threefold degenerasi. Nah, tapi threefold degenerasi dalam hal ini, jadi kita bukan lagi two-fold, tapi 3-fold. Nah, udah ngerti sekarang ya? Jadi artinya ada tiga bilangan kuantum lah ceritanya ya. 3 bilangan kuantum di mana dia menghasilkan fungsi gelombang yang berbeda tetapi energi yang sama. Oke. Oke. Sudah ngerti nggak ini semua topiknya kira-kira? Ada nggak pengertian? Hah? Kira-kira mengerti? Atau apakah ada pertanyaan sampai di sini? Gimana? Mengerti degenerasi kan? Lumayan, Mem. Lumayan. Nggak apa-apa. Lumayan pun bagus itu udah. Nah, sekarang kalau yang 2 dimensi, yang cukup kalian ketahui kan, bagaimana fungsi gelombang untuk 2 dimensi? Bagaimana energi untuk 2 dimensi? Nah, bagaimana fungsi gelombang untuk 3 dimensi? Nah, bagaimana energi untuk 3 dimensi? Bedanya kan cuman dia kalau 1 dimensi dia hanya X. 2 dimensi dia ada X, Y. 3 dimensi dia ada X, Y, dan Z. Ya. Nah, itu bedanya. Itu yang harus kalian ingat. Jadi coba kalian di catatan kalian coba buat yang X, Y itu 2 dimensi. Yang X, Y, Z dia 3 dimensi. Yang hanya X itu dia 1 dimensi. Oke. Nah, berarti minggu ini kita sudah selesai translational motion. Nah, minggu depan kita masuk ke vibrational motion. Nah, jadi pertemuan terakhir kita di vibrational motion. Nah, jadi nggak terasa ini udah pertemuan ke-14. Minggu depan pertemuan ke-15, minggu depannya lagi ujian. Jadi jangan ditunda-tunda lagi belajar ya. Nah, banyak yang harus kalian ketahui di sini kan. Jadi nggak banyak. Memang kita open book. Tapi tetap kan kalau kalian nggak mengerti memakai formula itu sama aja bohong walaupun open book. Benar nggak? Jadi kalian harus pahami yang mana Schrödinger, persamaan Schrödinger umum. Nah, yang mana persamaan Schrödinger untuk partikel bebas. Yang mana persamaan Schrödinger untuk partikel in the box. 1 dimensi. Seterusnya. Itu harus kalian pahami. Terkadang ada keluar ujian itu. Ada pun terpampang di catatan kalian, tapi kalau kalian nggak tahu yang mana, ya kan? Nah, jadi coba pahami, pelajari. Kalau menurut Bu Junifa, katanya Pak Asep, Prof. Asep ada textbooknya di perpustakaan. Coba kalian baca textbooknya Prof. Asep. Ya, mana tahu nanti akan ada ujian keluar dari contoh-contoh soal di situ. Kalau contoh soal dari saya kan gampang ya. Maksudnya contoh soal yang dari saya paling saya modifikasi angka-angkanya. Jadi kalian sudah kerjakan cuma beda angka. Tapi kalau soal-soal dari dosen lain ya contohnya makanya kalian harus cari textbooknya Prof. Asep. Atau kalian tahu kelas mana yang Prof. Asep yang ajarkan? Kelas mana? Nah, nanti tanya ke mereka, kalian ada nggak textbooknya Prof. Asep? Kami boleh pinjam, kami boleh fotokopi nggak? Nah, supaya apa? Supaya kalian mulai belajar. Jadi jangan, udahlah kami pelajarin aja lah catatan Ibu. Masalahnya kan kita ujian kan kombinasi dari beberapa dosen, ya kan? Nah, jadi kalian juga harus proaktif. Nah, cari informasi. Biasanya yang sulit itu soal dari Prof. Asep. Nah, jadi makanya kalian harus cari nanti catatan-catatan kelas mana yang dari Prof. Asep. Mungkin AA ya. PSPK 22A. Ada yang tahu kalian? Coba cari tahu supaya nanti kalian bisa kerjakan soal ujiannya. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan ya.
Saya harap kalian sudah harus belajar dari sekarang. Ya, jangan lagi tunda-tunda. Banyak yang harus dipelajari, bukan hanya kelas saya aja, benar nggak? Kinetika lagi. Nah, semuanya yang berat-berat yang semester ini. Tapi jangan stres duluan lah. Jangan pula udah belum apa udah naik asam lambung, jangan pula seperti itu ya. Oke. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Bye.